Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Yuk. Oke, bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu kita sempat digembarkan terkait pemberitaan informasi bahwa ada seorang pegawai migran Indonesia atau sekarang disebut sebagai PMI yang tertahan atau disekap oleh majikannya di Malaysia selama 20 tahun. Dan ternyata beliau yang namanya Seni atau Seni itu adalah warga Kabupaten Temanggung, tepatnya warga Mergowati, Kecamatan Keduh. Nah, kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang akan memberikan penjelasan lebih lengkap terkait peristiwa tersebut. Kita sambut PLT Kepala BP3MI Jawa Tengah, Ibu Dewi Aryani SH. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Luar biasa hari ini. Dari Semarang langsung ya, Bu? Betul sekali. Oke. Agenda padat merayap, tapi terima kasih sudah berkenan hadir untuk memberikan informasi yang menarik bagi teman-teman Kepoin Yuk ini. Nah, Bu, kita mau mencoba flashback dulu, Bu. Kemarin kan sempat rame. Ada pekerja migran Indonesia yang ternyata orang Temanggung ini, Bu. Betul. Itu tertahan selama 20 tahun di Malaysia. Nah, Betul. itu sebenarnya kronologinya seperti apa, Bu? Ya, begini Mas. Kemarin memang dari kita mendapatkan informasi dari pihak KBRI dengan melalui Bravax. Jadi di sini setiap berita ini masuk ke kantor kami melalui Bravax. Jadi di Bravax ini memberitahukan bahwa saudara Seni ini telah mendapatkan perlakuan tidak layak, mendapatkan penyekapan selama 21 tahun Mas di rumah majikan, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini pertama kali beliaunya berangkat ini Mas, ini kurang lebih di tahun 2004. Di 2004 ini beliaunya melalui kerabat. Jadi dia dengan kerabatnya, kemudian beliaunya ini melalui Jakarta, kemudian terbang ke Malaysia, dan di sana baru ditempatkan di majikan tersebut. Selama 21 tahun ini beliau tidak mendapatkan hak-haknya, terutama digaji. Kemudian ada semacam penahanan dokumen-dokumennya, kemudian dia juga tidak mendapatkan izin untuk komunikasi dengan keluarga, sehingga ketika dia sudah sampai di sana, ketika mau menghubungi keluarga juga susah. Apalagi di tahun 2004 ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun sekarang ya, yang mana informasi teknologi gampang dijangkau. Sedangkan di tahun 2004 ini belum maksimal untuk alat komunikasinya. Jadi menurut keterangan dari pihak keluarga, yang bersangkutan ini komunikasinya hanya melalui surat menyurat, Mas. Pada waktu itu hanya surat menyurat saja. Ya, seperti itu kurang lebih. Pada jangka waktu itu kan otomatis teknologi pada saat itu masih sangat terbatas ya, Bu. Ya. Berarti sempat ketika sudah diberangkatkan ke Malaysia, berarti kerabatnya itu sempat tetap berkomunikasi ya, Bu, ya, pada awalnya. Pada awalnya mungkin. Jadi menurut keterangan yang kita terima, dari pihak keluarga ini yang bersangkutan hanya bisa komunikasi ini 2 bulan pertama, Mas. 2 bulan pertama. Ya, menurut keterangan dari keluarga seperti itu. Jadi komunikasi dengan kerabat mungkin juga sama, kurang lebih 2 bulan. Setelah itu pihak majikan yang tidak memperbolehkan untuk berkomunikasi dengan siapapun, seperti itu. Berarti memang dibatasi ya, Bu? Betul, ada pembatasan. Kalau informasi yang didapat BP3MI, Ibu Seni ini bekerja sebagai apa, Bu, di Malaysia itu? Sebagai asisten rumah tangga, Mas. Sebagai seperti ART. Itu. Beliau berangkat tidak melalui jalur prosedural karena berdasarkan penelitian dari kami, beliau tidak terdata di sistem kami, sistem Cisco P2MI kami, Mas. Gitu. Jadi PMI prosedural itu wajib melalui EPMI kami, pendataan EPMI kami, Mas, melalui Cisco P2MI. Nah, kebetulan Bu Seni ini tidak ada, Mas. Jadi memang 2004 sendiri juga sistem kami juga belum ada, Mas. Waktu itu. Ya. Nah, Bu, kita mungkin teman-teman ini penasaran, Bu. Karena ini cukup mencengangkan 20 tahun dianggap ya mungkin keluarganya sudah pasrah gitu ya, Bu ya.
tiba-tiba muncul kembali itu. Nah, apakah benar Bu pada saat itu memang anak majikannya yang melapor ke KBRI atau bagaimana Bu? Oh iya betul. Jadi secara kronologis Mas, Bu Seni ini ketika 2004 ini beliau menjadi asisten rumah tangga di majikannya ini, dia merawat anaknya Mas. Anak majikan. Iya, anak majikan. Ketika itu usianya kurang lebih 5 tahunan lah ya. Nah, selama 5 tahun sampai dewasa ini kebetulan anak majikannya ini dia sekolah di luar negeri. Dan dia melihat perlakuan orang tuanya ini tidak baik dengan Bu Seni ini, dia tergerak hatinya, hati nuraninya untuk membela keadilan, sehingga dia melaporkan apa yang diperbuat oleh keluarganya kepada pihak yang berwenang di Malaysia Mas. Sehingga dari pelaporan anak majikan inilah yang ditindaklanjuti pihak berwenang di Malaysia untuk melakukan penyelidikan seperti itu. Kemudian setelah penyelidikan, Bu Seni ini dilaporkan juga, dikomunikasikan kepada pihak perwakilan kita di Malaysia, KBRI Malaysia. Kemudian dari pihak KBRI Malaysia secara langsung membantu Bu Seni untuk keluar dari tempat tersebut, sehingga posisi sekarang ini Bu Seni di tempat penampungan saksi dan korban Mas. Seperti itu. Jadi dilindungilah seperti itu. Berarti bisa dipastikan bahwa kondisi Bu Seni saat ini sudah sangat aman ya Bu? Ya, karena mungkin masyarakat umum kan, wah ini kalau misalkan seperti itu aman tidak, karena anak majikan sendiri kan yang melapor. Betul. Oke Bu, kalau untuk kondisi korban saat ini apakah ada semacam, pastikan psikologisnya terguncang ya Bu ya? Selama 20 tahun tidak mengikuti perkembangan teknologi, tidak bisa berkontak dengan sanak saudara, bahkan hak-haknya tidak diberikan. Nah, bagaimana Bu kondisi korban saat ini yang terkini bagaimana Bu? Nah, kondisi korban saat ini Mas terkini ini menurut informasi kan memang sedang dalam pantauan di tempat aman di Malaysia, kemudian di dalam pantauan KBRI juga. Jadi kondisi beliau memang secara fisik kemarin memang diperiksa menyeluruh untuk melihat apakah secara fisik ini ada luka-luka atau sakit. Nah, ini yang sedang kita proses untuk penyembuhan. Kemudian secara psikis, secara mental memang ada trauma selama 21 tahun ini ya, pasti ada trauma. Sehingga pihak dari perwakilan ini membantu untuk trauma healing ya. Sementara ini trauma healing untuk memulihkan kepercayaan dirinya kembali, karena selama 21 tahun ini beliau ini mendapatkan 2 kekerasan, saya bilang seperti itu. 2 kekerasan, satu kekerasan fisik, yang satu kekerasan secara fisik atau kekerasan secara mental ya. Sehingga Bu Seni ini memerlukan 2 penanganan, satu pemeriksaan fisik memulihkan kondisi kesehatannya, yang kedua memulihkan kondisi kesehatan mentalnya seperti itu. Tapi ketika diajak berkomunikasi begitu, beliau tetap merespon gitu ya Bu? Tetap merespon. Alhamdulillah beliau masih responnya baik seperti itu. Baik. Oke Bu. Nah, sejak terkuak kasus ini Bu, langkah apa saja yang telah dilakukan BP3MI ketika mengetahui hal tersebut, apalagi kebetulan ini orang Temanggung ini Bu? Betul. Langkah BP3MI Jawa Tengah yang pertama adalah mengapresiasi pihak kepolisian setempat di Malaysia, berterima kasih atas terungkapnya kasus ini. Kemudian berterima kasih juga terhadap perwakilan dari KBRI Malaysia, kedutaan KBRI Malaysia, dengan secara cepat dan tanggap menindaklanjuti kasus ini. Kemudian dari BP3 sendiri juga melakukan penelusuran Mas di rumah keluarga sesuai dengan alamat seperti itu, yang kemarin kita juga sudah mendatangi alamat tersebut dan bertemu dengan keluarganya seperti itu. Oke Bu, nah kita akan bicara soal prosedurnya Bu. Betul. Kalau tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa memang Bu Seni ini kan berangkat itu unprosedural. Betul. Seperti itu Bu. Nah kita mungkin akan sedikit belajar ini Bu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud unprocedural itu Bu? Ya, unprocedural di sini PMI berangkat tidak melalui prosedur resmi seperti itu. Jadi prosedur resmi ini ada persyaratannya Mas.
Salah satunya persyaratan adalah izin dari keluarga yang diketahui oleh kepala desa atau kelurahan. Ini wajib seperti itu. Kemudian kedua, beliaunya harus ada dokumentasi kompetensi. Kemudian dia ada paspor, ada visa, ada kontrak kerja, dan ada jaminan sosial seperti itu. Nah, ini penting sekali untuk melindungi selama beliaunya ini bekerja seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kan sebenarnya kalau beliaunya berangkat secara prosedural itu sebenarnya akan lebih mudah untuk dilacak, nggak sampai 20 tahun ya Bu ya? Betul sekali. Karena kalau secara prosedural kontrak itu kan jelas ada minimal 2 tahun seperti itu. Jadi selama 2 tahun ini masih dalam pengawasan pihak PT atau PPTKIS atau P3MI, maaf, ini yang bertanggung jawab selama kontrak berlangsung, dan ada pantauan dari Kementerian P2MI seperti itu. Nah oke Bu, biar masyarakat juga lebih aware ya Bu ya, bahwa di sini kan kita bisa menggarisbawahi ya Bu ya, bahwa ketika kita berangkat bekerja di luar negeri secara unprosedural itu kan penuh dengan resiko. Betul. Nah kita pengen membreakdown sebenarnya motif-motif seperti apa sih yang digunakan para penyalur tenaga kerja dalam tanda kutip ilegal ini sehingga orang bisa bekerja tapi unprosedural, itu gimana itu Bu? Iya betul sekali. Di sini marak sekali yang namanya himbauan atau semacam bujuk rayu kepada masyarakat umum kaitannya dengan bekerja ke luar negeri secara cepat, begitu, sehingga tidak memperhatikan kompetensi. Karena di sini untuk bekerja ke luar negeri wajib kompetensi, Mas. Nah di sini pihak calo-calo, yang saya bilang calo ya, itu merekrut ini melalui iming-iming cepat seperti itu. Jadi untuk bekerja ke luar negeri hanya membutuhkan waktu misalnya 2 minggu tanpa melihat kompetensi, kemudian dan iming-iming gaji yang lumayan besar, sehingga di sini ketika masyarakat umum tidak meng-cross check kaitannya dengan lowongan pekerjaan tersebut, dia hanya tertarik dengan iming-iming gaji yang besar, harapannya bisa membantu kesejahteraan keluarga seperti itu, sehingga bisa dibilang minim informasi seperti itu, sehingga yang inilah yang menjadikan para calo ini selalu melakukan trik-trik. Bisa melalui medsos, bisa melalui kedekatan dengan yang bersangkutan, karena sekarang ini unprocedural ini bisa menyasar kepada siapapun, terutama pihak orang-orang terdekat ini juga tidak bisa menjamin bahwa ini aman, karena kita tidak tahu ya, TPPO ini bisa melalui orang-orang yang kita kenal seperti itu, yang awalnya kita tidak menyangka bahwa ini kasus TPPO seperti itu. Oke, nah ini menarik sekali teman-teman sekalian. Nah, tapi teman-teman sekalian jangan kemana-mana karena kita akan membahas lebih dalam terkait bagaimana sih nanti bekerja secara legal seperti itu ya Bu. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Kepoin Yuk. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Oke. Nah teman-teman
semua, sebelum kita memulai pembicaraan yang sangat menarik ini, nah kali ini kita ditemani salah satu produk UMKM yang namanya Madu Maidai. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau menjaga kesehatan, ini ada satu produk UMKM yang cocok banget buat kita semua. Nah, Bu Dewi, kita lanjut lagi Bu obrolannya. Tadi menarik sekali Bu Dewi sudah menjelaskan terkait kasusnya Bu Seni, sehingga saat ini alhamdulillah bisa selamat. Semoga nanti proses sampai dengan pulang ke Indonesia bisa berjalan lancar ya Bu ya. Nah Bu, kita kembali ke pembicaraan terkait tadi ada banyak sekali modus-modus calo dalam menarik minat orang Indonesia untuk bekerja di luar negeri tapi secara ilegal nih Bu. Betul. Nah problemnya kalau kita mau membedakan pekerjaan yang legal dan ilegal itu sebenarnya gimana sih Bu? Baik Mas, membedakan antara pekerjaan legal dan ilegal ini bisa kita melihat dari prosesnya Mas. Jadi kalau yang namanya pekerjaan itu kan sudah ada jabatannya kalau di kami ini. Nah, lebih tepatnya sebenarnya bukan jabatannya Mas, tapi prosesnya. Seperti itu, prosesnya melalui ilegal atau legal seperti itu. Kalau legal tentunya tidak terdata di sistem kami dan tidak mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada di undang-undang Mas. Terutama sekarang untuk pelindungan pekerja migran Indonesia ini kan kita ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 kaitannya dengan pelindungan pekerja migran Indonesia. Di situ sudah ada persyaratan-persyaratannya Mas. Sedangkan yang legal tentunya yang mengikuti aturan yang ada. Jadi persyaratannya untuk menjadi PMI legal adalah satu, usia kurang lebih 18 tahun, kemudian mendapatkan surat izin dari keluarga yang diketahui oleh pihak pemerintah desa, kelurahan atau Pak Kades seperti itu. Kemudian ada kontrak kerja, kemudian ada visa, ada paspor, dan ada yang namanya jaminan sosial. Selain itu juga ada pemeriksaan kesehatan melalui medical check up ataupun pemeriksaan psikotes Mas. Seperti itu. Jadi salah satu persyaratan ini yang menjadi syarat untuk menjadi pekerja legal seperti itu dan terdata di sistem kami di Sisco P2MI. Seperti itu. Oh, berarti kita bisa lihat bahwa kalau misalkan yang menawarkan pekerjaan itu yang dalam tanda kutip shortcut cepat itu tuh justru harus dipertanyakan. Betul sekali. Ya, karena harusnya memang prosedurnya itu ada step by stepnya. Betul, ada ya. Step by stepnya Mas. Seperti itu. Nah, kita penasaran Ibu, bagaimana cara BP3MI untuk mencegah kejadian serupa seperti Bu Seni itu Bu? Ada langkah-langkahnya tidak? Ada. Jadi masyarakat harus mengetahui bahwa untuk bekerja ke luar negeri ini ada skemanya Mas. Kita ada 5 skema. Yang pertama adalah skema G2G, Government to Government. Itu adalah penempatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah negara setempat. Yang sekarang ada itu di Korea. Di Korea ini program G2G dan ini di sektor manufaktur dan fishing. Kemudian ada Jepang. Jepang ini program G2G sektor perawat kesehatan. Kemudian Jerman maaf Mas. Jerman itu juga ada di sektor kesehatan yaitu di perawat. Kemudian skema kedua adalah G2P, government to private. Yang ketiga ada program P2P, private to private. Nah, ini yang biasanya dilalui oleh P3MI. Jadi P2P ini adalah perusahaan berbadan hukum di Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum di luar negeri. Dan ini biasanya kita sebut P3MI ya. Nah ini atau PT P3MI ini bekerja sama dengan agensi yang sudah berbadan hukum di luar negeri. Jadi pekerja migran bisa melalui P3MI ini. Selain P3MI ini belum bisa. Kemudian yang keempat melalui skema perusahaan sendiri yang ditempatkan di luar negeri. Jadi contoh misalnya perusahaan Indofood memiliki cabang di luar negeri. Dia merekrut karyawannya ini orang Indonesia yang ditempatkan di perusahaan cabang tersebut. Itu. Kemudian yang terakhir skema mandiri atau perseorangan. Nah ini skema mandiri ini orang perseorangan yang bisa mampu mencari lowongan pekerjaan sendiri, kemudian mampu berproses sendiri dan wajib terdata di
sistem kami Cisco P2MI, kalau lebih seperti itu. Oke. Jadi tanpa melalui 5 skema ini secara ini bisa dikatakan ilegal, Mas. Seperti itu. Oh gitu. Berarti mungkin bisa kita highlight lagi. Tadi ada G2G, ada Jepang, ada Jerman, G2B, P2P dan juga Mandiri. Berarti, sama perusahaan sendiri. Oh ya, perusahaan sendiri. Berarti kalau di luar itu berarti harus waspada ya, Bu? Betul sekali. Waspada. Oke. Nah, ini kita udah dapat clue nih teman-teman semua. Jadi kalau mau kerja di luar negeri tentunya harus aware, aware ya, Bu ya. Nah, Bu, kalau misalkan terkait laporan, Bu, laporan apakah itu dari korban langsung ataupun dari keluarga, sering tidak, Bu, dari BP3M ini menerima aduan-aduan serupa selain Bu Seni, Bu? Kalau pengaduan kita banyak ya, Mas. Jadi bermacam-macam, tidak hanya Bu Seni saja, banyak sekali masuk ke kami. Kami juga membuka yang namanya layanan crisis center. Bisa diakses di website kami, kemudian bisa diakses di nomor-nomor yang nanti bisa disebutkan ini. Oke, nanti kita masukkan di bawah ya. Okay. Untuk pekerja migran Indonesia dan keluarga yang ingin melaporkan apabila ada pihak PMI maupun keluarga yang ada kaitannya dengan kasus-kasus yang dengan pekerja migran ini. Oke, berarti nanti kalau misalkan keluarga ada yang ada kesulitan ini nanti bisa akses di situ, betul. Ya, atau datang langsung ke kantor kami. Kebetulan di Jawa Tengah ini, Mas, kita ada kurang lebih 18 cabang, Mas. Oke. Jadi BP3MI Jawa Tengah ini tidak hanya hadir di Semarang, tapi bisa juga hadir di Temanggung, di MPP Temanggung ini, tepatnya di DPMP TSP Temanggung. Kemudian ada di P4MI Cilacap, kemudian ada P4MI Pemalang, ada P4MI Pati, kemudian ada di MPP Grobogan, MPP Brebes, MPP Tegal, MPP Kabupaten Magelang, ada di MPP Kabupaten Boyolali, MPP Sukoharjo, MPP Sragen, MPP Banyumas, kemudian ada di MPP Wonosobo, MPP banyak sekali, Mas. Banyak sekali. MPP Purbalingga dan Purworejo. Oke, berarti tidak ada alasan nanti tidak terakomodir ya, Bu. Betul. Silahkan datang ke kantor kami, tanyakan secara langsung ke petugas kami kaitannya dengan informasi lowongan pekerjaan yang legal yang ada di Cisco kami, semua ada di situ. Oke. Nah, Bu, sebelum kita di closing statement, mungkin Ibu bisa menyampaikan apakah itu harapan maupun himbauan kepada masyarakat belajar dari kasus Bu Seni yang terjadi kemarin. Baik, himbauan kepada masyarakat, teruslah cari informasi seluas-luasnya karena kami pemerintah selalu terbuka kaitannya dengan informasi yang mana sekarang ini kita sudah ada keterbukaan informasi sehingga mudah mengaksesnya, bisa mengakses di website kami Kementerian P2MI ataupun website BP3M Jawa Tengah kaitannya dengan informasi-informasi lowongan pekerjaan yang legal dan bagaimana cara menjadi pekerja migran Indonesia yang prosedural, seperti itu. Oke. Dan harapan saya juga masyarakat agar tidak mudah kaitannya dengan rayuan dari para calo yang memberikan iming-iming pekerjaan cepat, mudah dan prosesnya tidak berbelit-belit seperti itu. Oke. Nah, teman-teman sekalian, menarik sekali informasi yang kita dapatkan. Intinya kita harus berhati-hati dalam apply kerja ke luar negeri. Intinya jangan mudah terpengaruhi oleh iming-iming dari calo. Oke. Baik teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung segmen, tapi jangan khawatir karena podcast Kepoin Yuk akan kembali dengan episode-episode menarik lainnya. Terima kasih Bu Dewi atas kesediaannya hari ini. Sampai jumpa di Kepoin Yuk yang lainnya. Tetap di Kepoin Yuk. Yuk.